Siapakah John Hartman, pelatih yang telah mengambil pekerjaan paling berbahaya di dunia? Kata netizen sih begitu ya. CV-nya begitu sangat mentereng, tapi John Hartman dikabarkan terlibat dalam skandal untuk mengintai lawan. Setelah kita gagal ke Piala Dunia, kita pasti masih merasa kecewa, sedih, kenapa bisa gagal padahal kita sudah merasakan rasa optimisme yang begitu sangat tinggi terhadap tim nasional untuk lolos ke Piala Dunia. Nyatanya kita gagal sampai di sana. Aku rasa kegagalan kita bukan cuma soal takdir, tapi juga soal kesalahan mengambil keputusan dari orang-orang penting yang ada di sana. Kita harus kembali menata hati kita, dan PSSI telah mengambil langkah yang sangat penting menunjuk John Hartman sebagai pelatih kepala untuk Timnas Indonesia. Selain di senior, John Hartman juga akan melatih di U23. Mirip-mirip dengan Sintayong sebenarnya. Kehadiran John Hartman itu disambut positif ya sama netizen. Aku lihat komentar-komentarnya itu positif buat beliau. Beda sekali dengan apa yang terjadi kepada Patrick Kluivert karena memang perbedaan suasana. Kita tahu bahwa Patrick datang ketika menggantikan Sintayong dengan segala history makernya dia dan kemenangan lawan Arab Saudi. Terakhir kali dia main, tiba-tiba harus diganti sama Patrick Kluivert, dan ya itu komentarnya itu cukup banyak yang pesimis. Ternyata memang kesan pertama itu menentukan karena ya pada akhirnya kita gagal. Tapi untuk John Hartman ini berbeda. Dia datang menggantikan era kegelapannya si Patrick Kluivert dan kawan-kawannya. John Hartman lahir di Consett, Inggris. Dia usianya 50 tahun dan dia sangat berpengalaman. John Hartman itu tercatat sebagai pelatih satu-satunya yang meloloskan timnas putra dan putri dalam satu negara ke Piala Dunia, yaitu timnas Kanada. Setelah dia melatih di New Zealand, dia melatih di Kanada di timnas putri dari 2011 sampai 2018. 2 kali masuk ke Piala Dunia Wanita, kemudian dapat 2 kali medali perunggu di Olimpik di 2012 dan juga 2016. Ranking tertingginya ketika dipimpin oleh John Hartman itu berada di posisi keempat di tahun 2018. Kemudian di timnas putra Kanada, beliau telah meloloskan timnas Kanada setelah 36 tahun absen di Piala Dunia. Itu terjadi di Piala Dunia kemarin di Qatar dan bisa menaikkan ranking dari 77 ke 33. Ranking tertingginya di 32 saat Februari 2022. Jadi ketika kualifikasi Piala Dunia itu berlangsung. Saat di Piala Dunia memang jadi juru kunci ya, tapi kadang buat negara yang debutan, buat negara yang baru bergabung kembali ke Piala Dunia setelah bertahun-tahun, pastinya itu sudah hasil yang paling maksimal gitu ya. Mereka kadang tidak punya target apa-apa, yang pentingnya tuh kayak main aja di Piala Dunia. Dia mengundurkan diri dari pelatih timnas Kanada Putra di Agustus 2023, kemudian melatih Toronto FC, klub Amerika Serikat, 1 musim saja, kemudian dia mengundurkan diri di November 2024. Jadi dia cuma nganggur sekitar 1,5 tahun, nggak terlalu lama. Alasan kenapa John Hartman dipilih sebagai pelatih timnas Indonesia karena CV-nya, karena rekam jejaknya, karena pengalamannya meloloskan timnas ke Piala Dunia. Bukan cuma itu, Pak Sumarji, manajer timnas Indonesia juga menambahkan karena John Hartman itu mau tinggal di Indonesia. Kita tahu bahwa dia setelah memboyong anak dan istrinya untuk stay di Jakarta selama dia melatih. Ini langkah yang sangat tepat bagi PSSI untuk membuat sebuah peraturan karena tahu kan pelatih sebelumnya Patrick Kluivert dan kawan-kawannya itu tidak tinggal di Indonesia. Dia hanya datang ketika ada match aja. Kalau misalnya nggak ada match, ya mereka tinggal di Belanda. John Hartman kan diresmikan tanggal 3 Januari, kemudian akan diperkenalkan tanggal 12 Januari. Sebelum diperkenalkan itu dia wawancara dengan media, namanya itu Canadian Press. Di situ dia menjelaskan alasan kenapa dia memilih
melatih timnas Indonesia. Dia bilang penting untuk menemukan pekerjaan yang tepat mana kamu bisa merasakan sebuah gairah dan juga intensitas para fans. Kita tahu bahwa Indonesia fansnya banyak banget ya guys, orang warga negeri juga banyak sih. Dia juga menambahkan talentanya itu sudah ada, pemainnya itu sudah ada, mereka juga ada pemain lokal dan juga ada pemain keturunan, dan itu kayak mirip banget sama Kanada. Yang terakhir, dia juga menambahkan kalau misalnya tuh ada persamaan komitmen antara dia dengan PSSI. Jadi itu alasan kenapa dia mau memilih Indonesia. Pada tanggal 12 Januari, beliau diperkenalkan dan jawaban beliau itu sama dengan ketika dia diwawancara oleh media Kanada. Dia bilang, we have some big goals. Kita punya tujuan yang sama. Ketika diperkenalkan tanggal 12 Januari kemarin, itu dia kan menjawab beberapa pertanyaan dari media, dan aku jujur suka sih cara dia untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Ada beberapa pertanyaan yang aku highlight di sini. Ada sebuah rumor kalau misalnya John Hartman ini tuh diinginkan oleh beberapa negara seperti Honduras dan juga Jamaika, di mana satu di antaranya itu udah lolos ke Piala Dunia. Tapi kenapa dia lebih memilih Indonesia? Jawaban dari John Hartman itu, dia ingin bekerja sama dengan PSSI untuk membangun tim nasional. Menurut dia, Indonesia itu sudah siap dan hanya memerlukan satu langkah lagi untuk sampai di tujuan. Dia kan sebelumnya kerja di CONCACAF ya, tapi ini tuh kesempatan yang besar banget untuk bekerja dengan timnas Indonesia. Ini bukan soal ranking, bukan soal pemain, bukan soal timnas sendiri, tapi ini soal peluang atau kesempatan. John Hartman bilang dia ingin membawa negara ini dan para fansnya untuk mengalami sesuatu yang tidak pernah alami dalam sejarah bangsa Indonesia, yaitu lolos dari kualifikasi Piala Dunia. Semoga ya John Hartman ya. CV-nya begitu sangat mentereng, tapi sangat disayangkan karena John Hartman dikabarkan terlibat dalam skandal drone untuk mengintai lawan. Ini terjadi di Olimpiade Paris 2024 yang lalu, di mana timnas putri Kanada mendapatkan sanksi dari FIFA karena telah mengintai lawan Selandia Baru dengan menggunakan drone. Kenapa John Hartman bisa dibawa padahal kan dia sudah tidak melatih timnas putri Kanada, dia juga nggak melatih timnas putra dari Kanada, intinya dia sudah bukan bagian dari Kanada Soccer atau kayak federasi sepak bolanya Kanada. Ternyata federasi sepak bola Kanada atau Kanada Soccer itu mengidentifikasi kalau misalnya praktik ini sudah berjalan selama beberapa lama. Mereka menduga praktik drone ini sudah terjadi saat John Hartman menjadi pelatih timnas putri Kanada. Dengan kata lain, ini dimulai oleh satu orang, yaitu John Hartman, kemudian dilanjutkan oleh pelatih selanjutnya, yaitu Bev Friesman. Itu menurut Kanada Soccer dalam dokumen FIFA. Tanggapan dari John Hartman itu seperti apa? Dia itu bilang, saya ingin menegaskan di Piala Dunia, Olimpiade, ataupun di Piala Dunia Junior, hal tersebut tidak dilakukan dan saya tidak punya hal lain untuk dikatakan terkait masalah ini. Tapi, Komite Disiplin telah memberitahukan kepada semua pihak bahwa John Hartman telah melakukan pelanggaran perilaku berdasarkan kode disiplin Kanada Soccer. Sanksinya berupa teguran keras tanpa denda dan juga skorsing. Sementara pelatih dari timnas Kanada Putri saat Olimpiade itu dan juga beberapa stafnya itu telah disanksi 1 tahun skorsing. Gitu. Itu adalah sedikit profil dari pelatih baru kita, John Hartman. Aku menyambut baik kehadiran dia setelah kita patah hati, dan pastinya kita ingin juga punya pelatih yang punya visi, yang punya pengalaman, yang mentereng di Piala Dunia, karena tujuan kita pastinya lolos ke Piala Dunia. Pokoknya good luck ya buat John Hartman, dan semoga apa yang menjadi tujuan kamu, komitmen kamu, goals kamu untuk timnas Indonesia akan terwujud dan ya mengembalikan gairah kita untuk menonton sepak bola Indonesia. So, good luck John Hartman. Bye bye guys.